Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul generator DTMF. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Azana Ramadhani, absen 4 dari kelas TI 2A. Saya Farhanati Putra Pradana, nomor absen 8, kelas TI 2A. Perkenalkan, nama saya Nazira Inzal Audi, absen 17 dari kelas TI 2A. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai DTMF, yaitu Dual Tone Multifrekuensi adalah sistem sinyal suara yang digunakan pada telepon tombol untuk mengirimkan perintah atau angka dengan menggabungkan dua frekuensi berbeda secara bersamaan. Frekuensi low di baris frekuensi high di kolom DTMF terdiri dari 16 tombol, yaitu di angka 0 sampai dengan 9 dan A sampai dengan D. Perkenalkan, nama saya Nazida. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara merangkai generator DTFM. Sebelum kita merangkai, kita lihat dulu instruksi dari yang ada itu kita disuruh untuk 16 tombol. Jadi 16 tombol berarti kita ada 4 di tombol baris dan 4 di tombol kolom. Pertama kita buat variabel, kita siapkan signal source-nya. Dari signal source kita buat sample rate-nya itu sebesar 32 nih. Jadi di value-nya ini tuh 3200 sebagai sampling-nya. Kemudian di bagian baris ini kita kasih frekuensi low dan di bagian kolom kita kasih frekuensi high. Nah, setiap baris dan kolom ini terhubung dengan quick cursor. Gunanya quick cursor ini digunakan sebagai simulasi tombol. Jadi saat tombol ditekan itu menunjukkan frekuensi mana yang dipilih. Kemudian quick cursor ini terhubung jadi option 0 di sinyal yang pertama, option 1 di sinyal 1. Nah, label ini menunjukkan frekuensinya. Kemudian untuk amplitude-nya kita kasih di 0,5. Kenapa 0,5? Nah, nanti agar suaranya itu halus. Ini kita buka sinyalnya kita buat kosin agar continue. Kemudian outputnya kita buat float karena nanti kita membutuhkan float di audio sinyal. Nah, kemudian ada selector. Selector ini untuk memilih sinyal yang dari signal source dipilih dari selector. Dari kedua selector ini kita kasih input 4 dan output 1. Nah, outputnya ini nanti menuju ke komponen add. Di komponen add ini nanti ke dua signal yang sudah dipilih selector bakal dicampur suaranya, kemudian masuk ke throttle. Nah, di throttle ini sebagai penyeimbang agar tidak terjadi overload. Nah, kemudian kalau sudah diproses langsung masuk ke outputnya berupa audio sync, time sync, dan frequency sync. Audio sync itu berupa suara, time sync itu berupa grafik gelombang di antara waktu, dan frequency sync itu berupa penguatan terhadap frekuensinya. Nah, kita coba run seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita bisa memilih tombol DTFM di sini. Oke. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bagian gambar atau grafik. Kita run. Nah, ketika kita run, terlihat amplitude terhadap waktu ini melihatkan grafik amplitude terhadap waktu perubahan dari negatif 1 ke 1 karena kita menggunakan setengah volt untuk VCC-nya. Nah, yang bawah ini relative gain yaitu titik cut off frekuensi, meloloskan frekuensi yang dikehendaki. Kita mau meloloskan frekuensi rendah atau tinggi, maka kita juga mengatur frekuensinya yang ingin diloloskan maupun di cut off. Nah, yang atas ini kenapa sinyalnya bergerak? Karena kita menggunakan sinyal kosinus, yaitu sinyal continue dari min 1 ke 1. Dia terus bergerak dan spektrum frekuensinya ini sedikit, yaitu ada 2. Nah, beda ketika kita akan mengubah sumber sinyal source ke sinyal-sinyal digital. Seperti contoh, kita gunakan sinyal segitiga. Kita bahas saja salah satu signal source sepasang. Nah, sinyalnya seperti ini. Dia memiliki banyak spektrum frekuensi.
dari tengah ke kanan maupun tengah ke kiri. Nah, kalau sinyal digital, contohnya sinyal segitiga ini, dia hanya bergerak dari 0 ke 1 karena dia diskrit. Dia tidak ada negatif, hanya 0 ke 1 atau tergantung VCC-nya. Kita ubah contoh VCC-nya, salah satunya kita ubah menjadi 15. Nah, yang atas ini terlihat dari 0 ke sekitar hampir 20 atau 15 tadi ditambah setengah volt yang frekuensi tingginya. Spektrumnya itu tetap ya, karena kita tetap menggunakan sinyal segitiga. Suaranya pun terdengar sangat jelek karena penggunaan VCC yang terlalu banyak. Nah, jadi itu dia bentuk sinyal source akan mempengaruhi amplitude terhadap waktu, bahkan mempengaruhi spektrum frekuensinya. Jadi kita harus dengan tepat menggunakan sinyal dan juga penguatan yang ingin diinginkan. Semakin tinggi frekuensinya, semakin rapat pula panjang gelombang yang dapat dilihat dalam grafik amplitude terhadap waktu. Kemudian ketika kita menggunakan 1600, dia lebih rapat daripada menggunakan 1200. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata maupun kalimat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.